Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum-antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang istri beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah Ana infokan di pagi hari ini, yang mana kita akan menyimak kembali sebuah kajian ilmiah Islam secara online bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil al-Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram di bab atau di kitab jual beli, dan kita akan masuk ke subjudul kita yakni tentang gadai ya. Insyaallah pembahasan kita di pagi hari ini. Dan alhamdulillah ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar, kita telah terhubung bersama Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini, dan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah lebih kurang 5 bulan kita tidak bersua bersama Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Tepat hari ini pas genap 5 bulan ya Ustadz kita tidak bersua karena di sekarang tanggal 29 Safar, dan kita sempat tidak off air waktu itu di tanggal 29 Ramadan. Dan alhamdulillah sekarang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersua bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, terima azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana sahabat hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811754544. Baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum berada, sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudi Abu Mawiyah menyapa Ustaz di kesempatan ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 3 tahun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana maka kabar Nabi Ustaz? Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas Bukit Safa. Gimana antum? Alhamdulillah Ustaz, dengan kami naiknya Nabi sehat. Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas Bukit Safa, Alhamdulillah. maka orang-orang Cukup, Quraisy kaget. panjang juga ya Ustaz ya, alhamdulillah. Nabi 5 bulan Muhammad kita tak tidak bersua pernah nih, naik ke Ustaz. atas Bukit Safa. Dan alhamdulillah Kira-kira juga apa yang ingin beliau sampaikan? dengan Maka izin Allah berkumpul tentunya semua Ustaz orang-orang kita bisa Quraisy. kembali mengudara. Kemudian Dan ketika kita mereka doakan berkumpul juga di Kota Ustaz Islam, Muhsinin Nabi yang, Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ada memulai, di sini Nabi bisa bertanya, terus sehat selalu dan diberkahi wahai hartanya, Ustaz. orang-orang Mekah, Karena butuh kalau sekiranya juga aku kemarin, beritahukan kepada ya, kalian alhamdulillah kita bahwa ada tentara menanti berada di belakang dengan izin bukit Allah sana dimudahkan yang sudah kembali siap nih, untuk Ustaz. menyerang kita, Baik, Ustaz, apakah kalian untuk percaya kepada pembahasan diriku? kita di pagi hari ini, Maka insya Allah kita semua akan orang-orang membahas Quraisy bab mengatakan gadai nih, iya, Ustaz, ya. kami percaya. Ma Bab gadai ya. jarrabna Baik, ikut liman para alaika pemirsa dan para kadhiba. pendengar yang semoga Karena engkau senantiasa tidak pernah dirahmati berdusta. dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Engkau taala. tidak pernah berdusta. Untuk itu langsung saja kita simak Maknanya, untayan nasihat Nabi di menguji kesempatan orang-orang yang Quraisy. berbahagia ini dari Kalau bahasan sekiranya kitab di belakang Bulughul bukit Maram aku beritahukan di kepada kitab, kalian ada jual pasukan beli yang ingin menyerang di bab Makkah tentang gadai. atau ingin Pada menyerang Ustaz kita yang semuanya, dipersilakan, kalian percaya atau tafadhol, tidak? maskura. Semua mereka menjawab percaya. Karena mereka tidak pernah Innal melihat hamdalillah, mendengar dari Nabi nahmaduhu wa kecuali nasta'inuhu kebenaran. wa nastaghfiruh. Kemudian di saat Wa itu na'udzu ikhwatul Islam, billahi Nabi min sallallahu shururi alaihi wasallam anfusina mengatakan, wa min ketahuilah, sayyiati inni a'malina. nadhirul lakum Man baina yaday yahdihillahu adabin fala syadid. mudilla lahu, wa man Wahai yudlil orang-orang fala Mekah, hadiya lahu. aku ini adalah utusan Allah memberikan Asyhadu kepada an kalian la kabar ilaha pertakut illallah bahwa akan ada wahdahu yang la namanya syarika lah, azab wa asyhadu kalau anna kalian tidak beriman Muhammadan kepada Allah abduhu wa rasuluh. dan kalian tidak membenarkan diriku. Maka yang pertama kali menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam Fa inna adalah asdaqal pamannya hadits sendiri kitabullah yang wa bernama khairul Abdul hadi Uzza hadi atau yang terkenal Muhammadin dengan Abu Lahab. sallallahu alaihi wasallam
Dia mengatakan Wa ali syarrul hadza umuri jama'tana muhdatsatuha. tabban Wa laka kullu ya Muhammad. muhdatsatin fid-dini bid'ah. Celaka engkau wahai Muhammad. Wa kullu Maka bid'atin semenjak dalalah. itu Abu Lahab Wa tidak kullu lagi pernah dalalatin memanggil finnar. Nabi Muhammad Amma dengan kalimat Muhammad, tapi dia memanggil Nabi Muhammad dengan kalimat Muzammam. Kemudian ikhwatul Islam, Kaum karena muslimin dan Muhammad itu muslimat artinya yang orang yang dimuliakan terpuji oleh Allah dan dia Subhanahu tidak wa mau ta'ala, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. pendengar radio Maka dia Hidayah memanggil yang dengan senantiasa, Muzammam. insyaallah, Muzammam itu artinya orang yang diberkahi tercela. oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah Alhamdulillah, keponakannya, segala puji bagi anak Allah pamannya, Subhanahu wa anak ta'ala. saudaranya. Tapi yang pertama Dengan kali memusuhi limpahan Nabi rezeki adalah yang pamannya besar. sendiri bernama Abu Lahab. Abu Lahab Di ini antaranya ikhwatul nikmat Islam, iman, ketika memusuhi nikmat Nabi, Islam, maka dia nikmat perintahkan kesehatan, anaknya sehingga Utsbah dan kita Utaibah semua untuk diberikan menceraikan kemudahan putri-putri Nabi sallallahu oleh alaihi Allah wasallam. Subhanahu wa ta'ala Wahai Utsbah, untuk bisa ceraikan berhadir, Ruqayyah. Wahai di majelis Utaibah, ilmu. ceraikan Ummu Mudah-mudahan apa Kulthum. yang kita dapatkan pada pagi hari Kemudian ini mendatangkan orang-orang keberkahan Quraisy juga mengatakan perkataan dari yang Allah sama. Subhanahu Wahai wa Utsbah, ta'ala, dan kita kalau semua kamu bisa menceraikan mengambil putri manfaat Nabi, dari apa maka yang kami akan disampaikan menikahkan untuknya. kamu dengan wanita yang kamu mau. Pendengar Utaibah Radio mengatakan Hidayah iya, yang diberikan oleh saya Allah ceraikan Subhanahu wa Ummu ta'ala, Kulthum insyaallah pada atau saya ceraikan Ruqayyah. hari ini kita akan lanjutkan Sehingga Ruqayyah kajian kita tentang diceraikan syarah oleh kitab Bulughul Maram. Utsbah. Kita masuk Kemudian pada begitu juga dengan pembahasan Utaibah. Babur Rahan. Dikala diperintahkan artinya oleh orang-orang adalah Quraisy bab tentang untuk menceraikan masalah Ummu Kulthum, gadai maka dan pada hukum akhirnya seputarnya. putri-putri Nabi sallallahu Di sini, alaihi wasallam penulis diceraikan kitab oleh Bulughul suaminya. Hanya Al-Hafidz saja Ibnu mereka Hajar belum lagi bergabung dan membawakan satu beberapa rumah. hadis yang berkaitan tentang masalah gadai, baik itu Berarti yang Utsbah dan memberikan Utaibah gadai ataukah yang termasuk menerima Ahlul gadai Bait atau barang tidak? digadaikan, maka beliau kan hadis Termasuk yang atau tidak? berkaitan tentang tiga hal ini. Karena ketika kita berbicara tentu. tentang gadai, tidak akan terlepas dari tiga hal ini. Ar-Rahin, Kalau mereka orang beriman, yang, mereka termasuk Ahlul Bait atau tidak? Menggadaikan barang. Disitulah nanti kita akan Al-Murtahin paham yang siapa menerima itu gadai Ahlul tersebut. Bait. Kemudian ada Ar-Rahan. Karena ya, paman Nabi sallallahu adalah alaihi Ar-Rahan, wasallam ikhwatul ya, Islam, adalah paman orang, Nabi, barang yang jumlahnya ada 10 digadaikan. orang. Maka Dalam Habib riwayat Ibnu yang Hajar, lain, jumlahnya ada 12. beliau Dalam menyebutkan riwayat yang lain, hadis-hadis jumlahnya yang ada berkaitan 13. tentang tiga hal ini. Dan Tentang yang hidup yaitu ketika yang Nabi menggadaikan, berdakwah, menerima ketika gadaian, Nabi ataupun menjadi ketika Nabi dan menjadi menggadai. Rasul, hanya Sehingga 4. kita bisa memahami hukum penggadaian Abu Lahab, ini, hukum gadai ini Abu Talib, sesuai Hamzah, dengan Al-Abbas. kawaid kaidah. Dua ikut Nabi, dua tidak ikut Nabi. Terjerumus Yang dalam ikut Nabi kesalahan dalam perkara muamalah adalah Hamzah dan semacam Al-Abbas. ini. Hamzah meninggal. Hadis yang pertama Yang tersisa yang adalah dibawakan Al-Abbas. oleh Al-Hafidz Sehingga Ibnu Hajar Al-Abbas dalam kitabnya Bulughul dan Maram keluarga adalah Al-Abbas, dari Abi Hurairah. semua Kita mereka bacakan termasuk hadisnya. daripada Ahlul Wa Bait. Nabi Hurairah radhiyallahu Agar kita ta'ala tahu anhu bahwa qala, Ahlul Bait itu bukan hanya Qala anak ke bawah, Rasulullah tapi juga ke sallallahu cabangnya, alaihi wasallam. samping kanan, samping kiri. Dan bahkan sebahagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, siapapun dari kalangan Bani Hashim yang apabila mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka beriman kepada Rasulnya, maka mereka dimasukkan dalam kategori Ahlul Bait. Pertanyaannya, anaknya Abu Lahab itu Ahlul Bait atau bukan? Gadai boleh ditunggangi apabila nafkahnya ditanggung. Ahlul Bait atau Susu bukan? hewan gadai Kita boleh mengatakan diminum tidak, karena kita tidak apabila tahu ceritanya. makannya ditanggung. Tapi coba Bagi kalau kita yang tahu ceritanya, menunggangi dan meminum, apakah Utsbah harus meninggal dalam memberi keadaan makan kekufuran? hewan tersebut. Apakah Utaibah meninggal dalam keadaan kekufuran? Bapak Ibu, ikhwan dan Utsbah akhwat, masuk pendengar Islam. Radio Hidayah yang dimuliakan Utaibah, oleh Allah Subhanahu dia wa tidak masuk ta'ala. Islam. Hadis yang kita bacakan Bahkan ini di kala adalah Nabi hadis sallallahu yang alaihi sahih. wasallam berdakwah di Dikeluarkan atas bukit oleh Safa, Imam Bukhari kemudian Nabi di dalam turun, kitab maka Sahih apa kata Utaibah? Sahihnya. Kamu. Hadis Jadi ini Utaibah ini menjelaskan menantu tentang Nabi masalah sallallahu alaihi wasallam pihak marah kepada yang Nabi, menerima kamu yang gadai memecah belah boleh kami, saja kamu. kata dalam Pada hadis ini akhirnya diambil memanfaatkan pakaian Nabi, barang dirobek pakaian Nabi hasil sallallahu alaihi gadai wasallam. jika Padahal itu seandainya adalah menantunya. perawatannya Kemudian ada apa kata di Nabi? dalam tanggungan Kamu pihak akan dimakan penerima- oleh penerima anjing-anjing gadai. yang ada di Roma. Walaupun dia mengambil manfaat Apa maknanya, tersebut ikhwatul Islam? tanpa seizin Karena pemilik kebetulan dia ingin pergi bahan safar. tersebut. Safar ke sebuah Tanpa daerah yang seizin bernama pemilik Syam. orang yang Dan menggadai- Syam itu adalah menghadiahkan daerah tersebut. yang dikuasai oleh orang-orang Dan inilah Romawi. pendapat yang dipilih Kemudian oleh dikala sebagian mereka tidur, para ulama tiba-tiba ada rahimahullahu anjing. ta'ala. Atau di dalam riwayat yang lain ada singa. Hadis ini Dikala melihat pasukan dimasukkan para oleh Habib pedagang Hajar sedang dalam tidur, masalah bab anjing ini gadai. atau singa ini melihat satu persatu. Sebelum kita membahas tidak lebih satu dalam pun yang tentang, disentuh penjelasan kecuali hadis Utaibah. ini, maka alangkah baiknya kita memahami Kenapa demikian? apa itu Karena gadai Nabi itu yang sendiri. mendoakan Apa sih dirinya. pengertian gadai? Berarti Para dia ulama wafat dalam rahimahullahu ta'ala mengatakan kufur, berarti dia bukan Ahlul Bait. Kalau gadai Utsbah, itu secara dia masuk bahasa Islam. artinya Berarti dia adalah bagian daripada sesuatu yang tetap. Ahlul Bait. Ingat itu Secara baik-baik bahasa ikhwatul Ar-Rahman Islam. itu adalah Ahlul sesuatu Bait itu yang luas tetap. cakupannya. Nanti akan kita sebutkan.
dikatakan Kemudian kita kembalikan kepada ma'un menantu Nabi rahim, sallallahu alaihi wasallam Utbah dan air Utaibah. yang terkenal, Pada akhirnya mereka air menceraikan yang Ruqayyah tetap, dan Ummu yang Kulthum. disebut dengan air Ketika yang tidak Ruqayyah jalan, diceraikan, air yang maka terkenal, Ruqayyah itu disebut menikah ma'un dengan rahim, Utsman bin yaitu Affan. air yang tetap Ketika menikah dengan tidak Utsman bin berkurang, Affan, itulah disebut maka dengan Allah rahan berikan secara kepada bahasa. mereka karunia Adapun secara seorang putra istilah yang adalah bernama Abdullah. penyerahan jaminan Sehingga utang Utsman dipanggil dengan sebagai apa? Sebagai pelunasan kalau seandainya dia tidak bisa bayar, pelit, dia tidak bisa bayar, maka barang yang digadaikan tersebut bisa melunasi utangnya. Nah, inilah makna dari gadai. Makna dari gadai. Jadi singkatnya gadai itu jaminan utang. Karena orang kalau ingin memberikan hutang pada zaman sekarang susah. Kenapa? Karena banyaknya orang tidak amanah, khianat ketika dikasih utang piutang, tidak bayar. Padahal asal muasal ikhwah ini atau akhwat ini, atau ibu ini atau bapak ini asal muasalnya ngasih utang itu dengan sukarela. Orang ada berhutang langsung dia bantu. Karena dia baik orangnya. Tapi karena banyaknya orang berhutang tidak bayar, akhirnya pun mereka tidak mau memberikan hutang. Yang nanti ya sudah nggak bayar lagi utangnya. Saya yang rugi. Akhirnya orang yang baik ingin memberikan utang piutang, ragu, tidak berani. Kenapa? Karena takut orang yang diberikan hutang ini tidak bayar. Maka banyaklah Anda lihat sekarang ini merajalela pinjol ya, pinjaman online, kemudian yang lainnya yang merajalela, maka ini diharamkan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syariat ingin menjadikan keamanan bagi orang yang berhutang, bagi orang yang memberikan utang piutang, memberikan keamanan, memberikan ketenangan pada dirinya apa? Diberikanlah sebuah hukum baru yaitu gadai. Artinya ada muamalah, tidak hanya utang saja. Utang itu tidak ada jaminan. Tapi agar Anda aman, memberikan utang juga dengan agar Anda tidak takut utang Anda tidak dibayar, maka adanya jaminan. Nah, penyerahan jaminan inilah yang disebut dengan gadai. Jadi gadai itu Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sama sebetulnya dengan utang piutang, tidak ada bedanya. Gadai itu dengan utang piutang tidak ada bedanya. Bedanya di mana? Kalau utang biasa, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, itu tidak ada barangnya, tidak ada jaminannya. Tapi kalau gadai, itu ada jaminannya. Itu saja bedanya. Kalau saya pinjam uang sama Anda 100.000, tidak ada jaminannya, maka itu adalah utang biasa. Den dalam bahasa Arab. Tapi kalau saya pinjam uang sama Anda 100.000, jaminannya HP, itu namanya gadai. Itu namanya gadai. Jadi Anda harus bisa membedakan antara utang biasa dan gadai. Dan gadai itu bagian dari utang piutang yang ada jaminannya. Ini dulu. Kalau kita paham gadai itu bagian dari utang piutang, nanti konsepnya gadai itu sama seperti utang piutang. Hukumnya itu sama, ya. Artinya tidak beda antara gadai dengan utang piutang, ya, hukumnya. Kemudian kalau kita paham tentang masalah gadai ini, maka dalam hadis yang mulia ini asalnya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, orang menggadaikan barang, asalnya orang menggadaikan barang, orang yang menerima gadaian tersebut tidak boleh memanfaatkan barang tersebut. Contoh misalnya ada seseorang berhutang sama saya 100 juta. Kemudian dia menggadaikan rumahnya. Kata dia, Ustadz, ini rumah sebagai jaminan. Kalau seandainya saya tidak bisa bayar utang saya, maka rumah ini jaminannya. Oke, kata saya terima rumah ini sebagai jaminannya, saya kasih pinjam dia 100 juta. Kemudian kebetulan saya ini rumahnya menyewa. Saya pikir, kan orang ini nanti bayarnya cuma nanti 5 tahun baru dia kembalikan uang saya. Saya pikir ya sudah saya tempati sajalah rumahnya dia yang dia gadaikan ke saya. Ketimbang saya nyewa, bayar, lebih baik saya tempati saja rumah dia yang dia gadaikan ke saya.
toh nanti 5 tahun juga nanti dia baru bisa lunasi utangnya. Akhirnya saya tempati rumah orang tersebut. Boleh tidak perbuatan saya semacam ini? Jawabnya tidak boleh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini mengambil manfaat dari utang piutang. Mengambil manfaat dari utang piutang. Dan asalnya kata para ulama rahimallahu taala, mengambil manfaat dari utang piutang itu hukumnya adalah riba. Hukumnya tidak boleh mengambil manfaat dari utang piutang. Maka itu hukumnya adalah tidak boleh mengambil manfaat dari utang piutang. Maka itu bagian dari riba. Disebutkan dalam sebuah kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mengambil manfaat maka itu adalah riba. Maka tidak boleh diambil manfaat. Termasuk dalam masalah gadai ini. Tadi saya menghuni rumah orang tersebut, ya, tinggal di rumah orang tersebut, maka saya adalah mengambil manfaat. Siapa yang diuntungkan di sini? Saya sebagai pemberi hutang. Saya diuntungkan. Kenapa? Karena saya bisa menempati rumahnya, kemudian bisa saya huni rumah tersebut, ya. Di sini saya yang diuntungkan. Maka di sini saya mengambil manfaat dari utang saya, maka saya masuk ke dalam kategori riba. Dalam kategori riba. Maka asalnya gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima gadaian. Tidak boleh dia memanfaatkan gadai tersebut. Maka ini diharamkan. Kemudian yang kedua, apakah itu mutlak? Tidak boleh dimanfaatkan barang yang digadaikan tersebut. Di sini para ulama rahimallahu taala merinci. Kata para ulama, ada barang itu kalau tidak dimanfaatkan dia malah rusak. Ada sebagian kalau nggak dimanfaatkan dia rusak, maka dia harus dimanfaatkan sedikit agar tidak rusak. Contoh misalnya orang menggadaikan mobil kepada Anda. Boleh nggak Anda pakai mobil tersebut? Jawabannya tidak boleh. Kalau Anda pakai di sini Anda mengambil manfaat. Baik, kalau tidak dipakai Ustadz, dibiarkan begitu saja selama 3 tahun mobil itu rusak. Terus gimana solusinya? Dia mobil itu harus dipanasin, digerakkan sebentar sedikit biar dia tidak mati. Maka ini kewajiban bagi yang menerima gadai, ya, menghidupkan mesinnya, kemudian dijalankan. Dia memakai cuma tapi sekedar agar barang itu tidak rusak. Ya, maka ini tidak ada masalah. Ini bukan mengambil manfaat, tapi ini justru manfaatnya kembali kepada siapa? Kepada orang yang menggadaikan. Yang ketiga adalah orang yang menggadaikan sesuatu, seperti dia gadaikan sapi perahnya, ya, dia gadaikan, atau kerbaunya dia gadaikan kepada saya, dia ngambil utang. Mengambil utang piutang, tapi dia gadaikannya apa? Sapi perahnya, dia gadaikan kudanya misalnya, ataupun yang lainnya. Maka kata para ulama rahimallahu taala, hewan seperti sapi, kuda, ya, kerbau itu butuh makan. Maka justru yang mendatangkan makanannya adalah yang menerima gadai. Nah, yang menerima gadai ini tiap hari dia bawakan makanannya, kalau tidak mati. Maka yang menerima gadai ini boleh nggak dia memakai sapi tersebut, memeras sapi tersebut? Boleh. Sebatas, ya, jumlah uang yang dia keluarkan. Kalau seandainya uang yang dia keluarkan itu 100.000, maka dia perah sapi itu senilai itu, 100.000 itu. Cuma sebatas itu saja. Lebih dari itu tidak boleh. Ya, lebih dari itu tidak boleh. Maka ini 3 kondisi kapan barang gadai itu boleh dimanfaatkan. Baik. Kemudian dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, bolehnya seseorang itu menggadaikan hewan. Jadi gadai itu apa saja boleh, termasuk hewan pun boleh digadaikan. Timbul pertanyaan, bolehkah seseorang menggadaikan anak? Jawabannya tidak boleh, haram. Dosa besar. Seseorang menggadaikan anaknya. Ya, maka tidak boleh ada manusia digadaikan. Tapi kalau hewan, harta benda, maka itu tidak mengapa. Kalau itu digadaikan. Kemudian yang kedua,
Hadis yang mulia ini menjelaskan orang yang menggadaikan hewan, penerima gadai boleh menungganginya atau memeras susunya dengan syarat apa? Dengan syarat penerima gadai itu memberikan makan dan minum kepada hewan tersebut. Jika makan dan minum itu datang dari penerima gadai, maka dia boleh memanfaatkan menaikinya dan memeras susunya. Kemudian yang ketiga, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya eh, apakah boleh mengambil manfaat selain barang yang disebutkan tadi? Selain yang disebutkan dalam hadis tadi, mengambil manfaat dari sesuatu yang digadaikan, selain hewan tadi. Jawabannya tidak boleh. Yang boleh diambil manfaatnya itu cuma hewan. Kenapa? Risikonya adalah kita memberi makan dan minum hewan tersebut. Maka kita boleh mengambil manfaat. Selain hewan, maka tidak boleh mengambil manfaat. Sebagian orang kadang mengkiaskan sepeda motor dengan hewan. Kata mereka hewan itu Ustadz boleh ditunggangi dan kita memberikan makannya. Maka sepeda motor ini pun boleh saya tunggangi Ustadz. Kias terhadap hewan. Nanti saya yang belikan bensinnya, saya belikan olinya. Maka tidak. Maka yang dikhususkan di sini cuma hewan. Ya, tidak bisa dikiaskan ke sepeda motor dan ataupun yang lainnya. Kemudian ya eh, sampai kapan barang gadai ini ya di tangan oleh penerima gadai? Jawabannya adalah barang gadai itu diterima atau di tangan penerima gadai sampai uangnya lunas, utangnya lunas. Kalau utang Anda lunas, maka baru boleh Anda mengambil barang gadai tersebut. Selama utang itu belum lunas, maka tidak boleh ada seseorang mengambil barang gadainya. Jadi barang gadai itu senantiasa berada di tempat penerima gadai. Tidak bisa diambil sampai utang Anda lunas. Ya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah juga dari hadis ini adalah eh kita tidak boleh juga sebagai penerima gadai untuk memanfaatkan melebihi dari batas kewajaran. Kadang sebagian penerima gadai karena dia memberi makan kepada hewan tersebut, maka dia memanfaatkan hewan tersebut melebihi dari batas kewajarannya, ya. Ditunggangi ya melebihi bobotnya, badannya, makanya tidak boleh. Nah, ini termasuk bentuk kezaliman. Ya, kezaliman terhadap orang yang menggadaikan dan terhadap hewan itu sendiri. Tentu boleh ditunggangi ketika sesuai dengan kondisinya, ya sesuai dengan kemampuannya. Ya kalau hewannya kecil misalnya nggak bisa ditunggangi kecuali satu orang, ya satu orang saja naik. Tidak boleh naik di sana dua atau tiga orang. Maka ini diharamkan. Baik. Terakhir di antara faedah dari hadis yang mulia ini, Islam itu sangat menjaga harta kaum muslimin agar harta mereka ini tidak hilang dengan sia-sia. Makanya makanya adanya syariat gadai ini untuk menjaga apa? Untuk menjaga harta kaum muslimin. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaglaqur rahnu min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Rahu Daruqutni wal Hakim wa rijalu istiqat illa anna al-mahfud inda Abi Dawud wa ghairuhu wa irsaluhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang gadaian tidak akan terlepas dari kepemilikan si empuknya. Keuntungan yang dihasilkan dari barang gadaian adalah kepunyaan si pemilik barang. Dan biaya perawatannya juga ditanggung oleh si pemilik barang. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Daruqutni dan juga Imam Al-Hakim. Dan semua perawinya thiqah. Hanya saja riwayat yang kuat, riwayat yang mahfud, terjaga, terdapat dalam riwayat Abi Dawud,
yang mana jalurnya adalah dengan jalur yang mursal. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bacakan ini secara sanad lemah sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sanadnya lemah. Tapi yang benar hadis ini adalah hadis yang mursal. Hadis yang mursal itu seorang tabi'in langsung meriwayatkan ke sahabat, tidak disebutkan Nabi. Dan mursal ini salah satu jenis dari jenis hadis yang lemah. Makanya sebagian para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya kata para ulama rahimallahu taala mursal ini adalah salah satu jenis hadis yang lemah, tapi lemahnya tidak lemah sekali. Kata mereka dia bisa dikuatkan dengan jalur yang lain atau dengan hadis lemah yang lain. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita lihat ya, dari jalur-jalur lain tidak ada jalur yang lain kecuali jalur yang mursal ini. Kecuali jalur mursal ini. Kalau ada jalur yang lain yang menguatkan hadis ini, maka hadis ini naik dari mursal, dari yang lemah menjadi dia hasan li ghairihi. Tapi tidak ada jalur yang lain kecuali jalur ini, sehingga hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, lemah sanadnya. Ya. Tetapi walaupun lemah dari sisi sanad, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian jumhur ulama rahimallahu taala tentang larangan seseorang mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Kemudian dalil ini juga dijadikan dalil oleh para ulama rahimallahu taala kalau ada penambahan nilai atau kalau ada penambahan ya dari barang yang digadaikan tersebut, maka penambahan nilai ini maksudnya ke siapa? Ke penerima gadai ataukah ke penerima gadai ataukah ke pemilik barang gadaian tersebut? Maka para ulama mengatakan kalau terjadi penambahan nilai dari barang yang digadaikan, maka itu kembali kepada pemilik gadai. Contoh misalnya, saya punya rumah yang saya gadaikan. Yang mana rumah saya ini disewa orang. Tiap bulan orangnya bayar. Tiap bulan orangnya bayar. Atau setahun sekali dia bayar. Ketika dia bayar, orang ini bayar misalnya 1 bulan dia sewa rumah saya itu 30 juta misal. Satu bulan dia sewa 30 juta. Kemudian ya uang penambahan, sedangkan rumah itu sudah saya gadaikan. Penambahan 30 juta ini milik siapa? Kita katakan pemilik yang punya adalah yang punya barang gadaian, bukan penerima gadaian. Tidak boleh dia ambil. Maka suatu penambahan nilai di barang gadaian tersebut tetap dikembalikan kepada yang punyanya, yang asalnya yang punya, yaitu yang menggadaikan barang. Tidak boleh diakuisisi, diambil oleh orang yang menerima gadaian. Ya. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Rafi'in radhiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin baqran faqadiman alaihi ibilun min ibilis sadaqah فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بقره فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا فقال أعته إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء رواه مسلم. Dari Abu Rafi radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW berutang seekor unta muda dari seseorang. Ketika unta zakat datang, beliau memerintahkan Abu Rafi mengembalikan unta muda yang dipinjam tadi. Abu Rafi mengatakan, aku tidak mendapati melainkan unta pilihan yang berumur 7 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan saja unta tersebut. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik di dalam membayar utang-utangnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ceritanya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berutang seekor unta ya dari seseorang.
Ya, Nabi pernah berutang seekor unta muda dari seseorang. Ketika ya unta zakat datang, Nabi SAW ingin membayar unta muda tersebut. Tentu Nabi berutang ini bukan untuk diri beliau, tapi untuk kaum muslimin. Utang Nabi ini bukan untuk beliau, tapi untuk kaum muslimin. Dan Nabi pernah berutang seekor unta muda dari seseorang untuk kepentingan kaum muslimin. Ketika datang unta zakat, Nabi SAW membayar utangnya, utang Baitul Mal. Dibayar oleh Nabi SAW. Ketika Abu Rafi ingin membayar dengan unta muda yang sama, beliau tidak mendapatkan. Ya, ya. Kecuali ada unta yang lebih tua, yang harganya lebih mahal. Kemudian Abu Rafi menjelaskan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, khairukum ahsanukum qada'an. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus dalam membayar utangnya. Bayarkan saja, kata Nabi, dengan unta yang lebih tua, yang lebih mahal harganya daripada unta yang kita berutang sebelumnya. Hadis ini, ya, tentu saja hadisnya sahih karena dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang bolehnya mengganti barang yang dipinjam dengan barang yang lebih baik. Dan ini tidak termasuk riba. Kenapa tidak termasuk riba, Ustaz? Bukankah membayar utang, ya, atau setiap utang yang mendatangkan manfaat itu riba? Betul. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang mengambil manfaat itu riba. Nah, bukankah ini mengambil manfaat dari utang piutang? Dia berutang, kemudian dia bayar yang lebih. Jawabannya iya. Tetapi ini sesuatu yang dikecualikan. Jadi kata para ulama rahimallahu ta'ala, orang itu kalau berhutang, kalau dia bayar, di saat pembayaran dia bayar berlebih, maka tidak ada masalah. Saya berutang kepada Anda, misalnya 100.000. Saat pembayaran saya bayar 120.000. Boleh tidak? Boleh. Selama tidak ada niat dari yang memberikan hutang ingin ditambah. Yang kedua, ini murni ketulusan hati dari orang yang berhutang. Dan yang ketiga, ini dilakukan di saat pembayaran. Kalau dilakukan bukan di saat pembayaran terakhir, maka tidak boleh. Itu hukumnya riba. Contoh misalnya, saya berhutang sama Anda 100.000, kemudian akan saya lunasi selama 2 bulan. Sebelum saya lunasi, saya kasih Anda kue, saya belikan sesuatu untuk Anda. Boleh tidak demikian? Tidak boleh. Inilah riba. Kenapa? Karena saya mengambil manfaat. Lu apa bedanya dengan yang tadi, Ustaz? Beda. Yang tadi pembayarannya di akhir. Yang ini yang Anda lakukan di depan atau di tengah. Maka ini yang membedakannya. Maka kalau Anda berutang, asalnya berhutang membayar dengan nominal yang sama. Itu asalnya. Kalau kita membayar dengan nominal yang lebih, boleh apa tidak? Boleh tidak kita membayar dengan nominal yang lebih? Jawabannya adalah boleh. Tidak ada masalah, tapi dengan syarat kata para ulama rahimallahu taala adalah dibayarnya di saat pelunasan, bukan di awal. Maka kalau di awal itu tidak dibenarkan. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil dari hadis ini? Apa dalil dari perbuatan ini? Dalilnya adalah hadis yang mulia ini, hadis Abu Rafi ini. Nabi SAW membayar utang beliau dengan yang lebih baik. Dan itu dibayar oleh Nabi di akhir. Dibayar oleh Nabi itu di akhir, bukan di awal. Ya. Adapun kalau yang terjadi di awal, di pertengahan, itulah riba. Itulah riba. Tidak masuk dalam hadis ini khairun nas au khiyarun nas ahsanuhum qada'an, tidak termasuk dalam hadis yang mulia ini. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini.
Pertama, bolehnya berhutang. Bolehnya berhutang. Dan berhutang itu tidak menafikan ya akhlak yang baik. Ya. Dan juga berhutang itu kata para ulama tidak menafikan tawakal kepada Allah. Kenapa? Buktinya Nabi berhutang. Sedangkan beliau adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih bagus? Kita berhutang apa tidak berhutang? Tentu yang lebih baik itu kita tidak berhutang. Itu yang terbaik. Maka usahakan kalau Anda hidup itu tidak berhutang. Karena akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Orang yang berhutang, pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tenang hidupnya. Tidurnya tidak nyaman, kadang dia malu dengan bertemu dengan orang yang memberikan hutang padanya. Maka tidak nyaman hidup kita. Maka usahakan manusia itu tidak memiliki utang piutang. Usahakan manusia tidak memiliki utang piutang dengan orang lain. Ya. Maka itu kan mendapatkan ketenangan. Dan kadang orang itu berhutang, biasanya kadang sebahagian itu karena gaya hidup. Dia ingin mengikuti gaya hidup orang lain. Jangan Anda mengikuti gaya hidup orang lain. Jadilah diri Anda sendiri. Ya, kalau Anda mengikuti gaya hidup orang lain, Anda tidak akan bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan Anda tergantung dengan komentar orang. Ini sakit sekali. Justru ini kesengsaraan. Berapa banyak kaum muslimin zaman sekarang ini menggantungkan kebahagiaannya dengan komentar orang lain. Kalau dikatakan oleh orang itu bagus, baru dia bahagia. Kalau tidak dikatakan tidak bagus, dia tidak bahagia. Jadi dia menggantungkan kebahagiaannya dengan komentar orang. Maka Anda jangan gantungkan kebahagiaan Anda dengan komentar orang. Tapi gantungkan kebahagiaan Anda dengan apa? Dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama rahimallahu taala ya, bahwasanya kita itu ya kalau nggak bisa berhutang itu yang terbaik. Ya, kalau kita bisa menghindari utang piutang itu yang terbaik dalam kehidupan ini. Kalau seandainya terjerumus dalam utang piutang, maka kita harus mengaturnya. Jangan sampai kita berhutang tidak bisa membayarnya. Sebagian orang itu kadang ngawur dalam berhutang. Dia tahu tidak ada kemampuan untuk bayar tapi terus dia berhutang. Karena gaya hidup tadi. Makanya sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya tidak akan pernah habis. Ya, tidak akan pernah habis seseorang itu kalau mengikuti orang lain. Ini poin yang penting. Kemudian di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, ya kata para ulama, jangan sampai orang itu dia tidak berhutang tapi dia minta-minta, ini juga salah. Maka berhutang lebih baik ketimbang orang itu minta-minta. Karena minta-minta itu ya dilarang di dalam Islam kecuali pada kondisi darurat. Sedangkan berhutang itu mubah di dalam Islam. Ini dua hukum yang berbeda. Makanya ada orang tidak mau berhutang tapi dia minta-minta. Ini tercela. Ya, lebih baik orang itu berhutang tapi dia tidak minta-minta. Itu yang terbaik. Ya, tetapi sekali lagi saya katakan hendaknya dia berhutangnya dengan terukur. Kemudian dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW berhutang hewan. Nabi SAW berhutang hewan, yaitu seekor unta muda. Maka ini menunjukkan hewan itu boleh dihutangkan. Boleh dihutangkan. Anda punya ayam, kerabat Anda pinjam ayamnya, berhutang ayamnya, boleh tidak? Boleh. Dia berhutang ayam, kemudian ganti dengan ayam. Ya, dia berhutang bebek, misalnya dia ganti dengan bebek. Jadi hewan itu boleh dihutangkan. Kemudian membayar utang berlebih itu tidak riba, bahkan justru lebih baik. Dan justru lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama rahimallahu taala, orang membayar hutang itu kata mereka itu termasuk ihsan. Termasuk ihsan. Ihsan itu berbuat baik kepada saudaranya. Dia bayar, dia berhutang 70.000 dibayar 100.000. Ini ihsan namanya. Berbuat baik. Dan pahalanya tentu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini bukan bagian dari riba, kata para ulama rahimahullah ta'ala. Kemudian, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita bagaimana agungnya budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang bukan untuk beliau, untuk umat beliau. Kemudian Nabi SAW bayar dengan bayar yang lebih. Di mana banyak ya para pemimpin itu kadang mereka justru bukan membayar dengan bayar yang lebih, justru sebaliknya. Tapi lihat Nabi SAW, beliau berhutang, beliau bayar dengan bayar yang lebih. Iya. Yang seharusnya beliau membayar dengan bayar yang sama, tapi beliau bayar dengan bayaran yang lebih. Ini di antara menunjukkan bagaimana tingginya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, bahwasanya para ulama rahimahullah taala mengatakan bolehnya kita itu mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Boleh saya wakilkan urusan yang berkaitan dengan harta kepada orang lain. Jadi kalau saya punya urusan sama orang, ada orang terhutang dengan saya suruh orang lain untuk nagih utangnya, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Kini boleh kita mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Di sini Nabi mewakilkan ke Abu Rafi untuk membayari utang beliau. Maka ini tidak mengapa, kata para ulama rahimahullah taala. Kemudian di dalam hadis ini mengingatkan kita tidak semua mengambil manfaat itu riba. Tidak semua mengambil manfaat itu riba. Oleh karena itu para ulama membagi mengambil manfaat yang riba dan tidak riba. Maka kata para ulama, kalau manfaatnya yang sifatnya berupa seperti tazkiyah, ya rekomendasi, atau manfaatnya seperti pujian, maka tidak riba. Contoh. Dan ini yang disebut oleh para ulama manfaat lazimah. Saya ketika meminjami orang dan saya suka saya kasih pinjam sama orang, otomatis nama saya baik. Otomatis saya kadang didoakan oleh orang yang meminjami, orang-orang yang pinjam uang. Jazakumullah khair, mudah-mudahan keluarga antum berkah, harta antum berkah. Didoakan, dapat manfaat nggak saya? Dapat manfaat dari doa orang tersebut. Tetapi kata para ulama ini manfaat lazimah. Dan ini tidak ada unsur ribanya, tidak ada. Atau nama saya harum di tengah-tengah masyarakat. Oh, si fulan baik orangnya, Masya Allah. Suka pinjam. Manfaat nggak saya? Manfaat. Tapi ini bukan riba. Tapi manfaat yang haram itu adalah yang berupa tadi. Fisik, penambahan nilai, ya, atau pemberian harta. Ini yang diharamkan. Nah, kecuali tidak haram kalau ditambahkan di akhir pembayaran. Maka di saat pelunasan, maka dia tidak menjadi haram. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ya beberapa hadis yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita sampaikan tadi. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan mungkin untuk tanya jawab. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya di bab tentang gadai. Dan di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat hidayah semuanya yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444 baik SMS maupun WhatsApp yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Dan kami berikan kesempatan perdana bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di 08117530.000. Baik, sambil menanti Ustaz kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang nenek meninggalkan warisan berupa sawah di kampung yang belum dibagi waris sampai ada di antara anak-anaknya yang sudah meninggal. Jika salah seorang anak dari nenek tersebut, misal si A, laki-laki, dia memberikan modal kepada petaninya, kemudian dia mengambil hasil dari panen padinya dalam bentuk uang dan atau beras. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Kemudian saudara si A sudah tahu dan setuju saja. Karena mereka alhamdulillah hidupnya cukup mampu finansial, sedangkan si A kondisi ekonominya di bawah mereka. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Bagaimana hukumnya? Naam, Ustaz. Iya, jazakumullah khair. Ini masalah seorang nenek meninggalkan warisan ya sebidang tanah pertanian gitu. Kemudian dimiliki oleh beberapa ahli waris. Salah satu ahli waris dia punya utang sama si fulan. Yang si fulan itu mengambil dari hasil pertanian warisan tersebut sebagai pembayaran utangnya dia ya. Dan ahli waris yang lain setuju. Seperti ini ya mode pertanyaannya. Naam, Ustaz. Iya. Jawabannya adalah boleh, tidak ada masalah. Contoh misalnya, saya dan saudara saya dapat warisan dari ibu saya misalnya. Berupa lahan pertanian 1 hektar padi. Kemudian saya berhutang kepada orang. Saya punya utang sama orang sekitar 50 juta. Kemudian orang yang memberikan hutang kepada saya, kata dia, sudah ketimbang kamu nggak bisa bayar, lahan pertanian ibu kamu saya ambil saja. Maksudnya hasilnya. Nanti kalau sesuai dengan nominal 50 juta, maka sudah utang kamu lunas. Maka orang ini pun mengambil hasil dari pertanian dari lahan ibu saya yang diwariskan. Dia ambil ya tentu dengan harga pasar. Harga yang normal. Bukan dia menjatuhkan tidak, tapi dengan harga yang normal. Kemudian saudara saya pun nggak masalah. Nggak apa-apa. Saya izinkan kata saudara saya. Maka kalau ada pihak ahli waris lain setuju semua, maka ini tidak ada masalah. Tidak mengapa. Dan ini diperbolehkan. Dengan syarat apa? Ahli waris setuju. Yang kedua dia mengambil sesuai dengan kadar utang. Yang ketiga harga yang dibeli sesuai dengan harga pasar. Tidak direndahkan. Karena ada sebagian orang karena dia ada utang dibeli dengan harga yang rendah. Makanya tidak boleh ini ngambil keuntungan. Kalau dibeli dengan harga yang sesuai dengan harga pasar, maka ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kembali bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811 7530.000 yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sambil menanti kembali kita angkat pertanyaan dari pesan singkat datang dari Abu Hanifah di Tarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk jual beli ketika mengumumkan informasi tentang iuran kurban di dalam masjid, Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam, Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kalau iuran kurban ya tidak ya, menjelaskan bahwasanya kurban iurannya sekian-sekian ya, atau yang telah berkurban si fulan, maka tidak termasuk jual beli ya, tidak termasuk jual beli. Kalau dia menginformasikan bahwasanya harga sapi ini 21 juta, iurannya 3 juta misalnya. Dia bilang sapi Bali super 21 juta, iurannya 3 juta per orang. Makanya bukan bagian dari jual beli ya, tapi dia menginformasikan bagi orang yang mau berkurban hendaklah dia membayar nominal segitu ya, dan ini bukan jual beli. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya masih kami undang Anda semuanya, ikhwatal iman yang ingin bertanya, baik sesuai materi ataupun juga di luar materi yang disampaikan di pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Silakan sahabat hidayah yang ingin bertanya di 0811 7530.000
ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444. Baik Ustaz, masih di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abdullah di Kubang Raya. Ketika seorang secara zahir tidak pernah melaksanakan sholat, sebelum ia wafat, Allah timpakan kepadanya sakit yang cukup lama. Ketika akhir hayatnya, ia wafat dengan mudah secara zahir. Keluarganya mengatakan almarhum husnul khatimah. Benarkah kata-kata seperti ini Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Nah Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Perkataan husnul khatimah itu harus berdasarkan dalil. Maka tidak boleh kita memvonis orang itu husnul khatimah kalau tidak sesuai dengan dalil-dalil yang menyebutkan itu husnul khatimah. Karena Nabi SAW menjelaskan ada tanda-tanda husnul khatimah. Maka kalau kita mengatakan orang yang husnul khatimah di luar tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi, maka tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu perkara gaib. Nabi SAW menyebutkan di antara tanda husnul khatimah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Di antara tanda husnul khatimah orang tersebut matinya berkeringat. Al-mu'min yamutu bi'aqil jabin. Dahinya berkeringat ketika meninggal. Yang ketiga, orang itu mati ketika dia dalam kondisi husnul khatimah, mati ketika melahirkan, mati karena penyakit perut, mati karena kejatuhan, mati karena melahirkan seorang anak, ya. Maka ini matinya adalah mati husnul khatimah, mati tenggelam. Ini matinya mati husnul khatimah. Atau dia mati misalnya di malam Jumat atau di hari Jumat. Ini juga matinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Atau dia mati dalam kondisi ketaatan kepada Allah. Ini juga matinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka di luar ini tidak dikatakan dia husnul khatimah. Contoh misalnya ada seseorang matinya tersenyum. Mudah sekali matinya tersenyum. Kita lihat putih mukanya. Kita katakan ini husnul khatimah. Bisa kita katakan demikian? Tidak. Tidak bisa kita pastikan orang itu husnul khatimah. Tapi kita berharap orang itu mati dengan husnul khatimah. Beda antara mendoakan dengan memastikan. Ya, ini dua hal yang berbeda. Semua kita pasti akan mendoakan orang itu mati dengan husnul khatimah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Tapi maksud saya, mengatakan ini orang ini husnul khatimah tidak bisa kecuali dengan dalil syar'i. Tapi mendoakan bisa. Kita doakan mudah-mudahan orang ini matinya husnul khatimah. Nah, wallahu a'lam, ungkapan tadi zahirnya adalah menjelaskan matinya tadi itu mati husnul khatimah, bukan doa, tapi dia menjelaskan mati orang ini mati husnul khatimah karena diringankan dan seterusnya. Belum tentu. Itu belum tentu husnul khatimah, dan kita berharap itu bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepada orang. Tapi tidak bisa kita katakan itu husnul khatimah. Kenapa? Karena itu perkara gaib. Dan Nabi sudah menjelaskan tanda-tanda orang mati husnul khatimah. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat. Ya, terkhusus Abdullah yang berada di Kubang yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya silakan bagi sahabat hidayah yang coba ingin bertanya secara langsung di 08117530.000, silakan hubungi kami. Ataupun juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444. Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari penelpon. Nam, halo, assalamualaikum. Ya, dari siapa, di mana Bapak? Dengan siapa Pak? Bapak Oko di Tambang ya? Iya. Nah, silakan dengan pertanyaannya. Iya, ini Ustaz. Kalau misalnya kita meminjamkan uang kepada si A gitu Ustaz. Kemudian karena si A ini kan ada hubungan kerabat. Jadi si A ini kadang-kadang sering memberi buah-buahan kepada kita yang memberi utang gitu Ustaz. Nah itu gimana hukumnya Ustaz? Apa itu diperbolehkan atau memberi sesuatu selain itulah Ustaz, sering berbagi gitu. Padahal posisinya kan beliau itu masih berutang ke kita gitu. Apakah itu diperbolehkan? Nah, baik. Kan Ustaz. Sebelumnya Bapak, sebelum terjadinya ada hutang piutang, beliau memang sering berbagi atau gimana Bapak? Iya, karena kerabat kan sering berbagi gitu Ustaz. Karena sering berbagi, pernah sebelum dihutangi sering berbagi juga beliau ya?
Iya, masih Baik, berbagi juga. baik. Kita tunggu. Kemudian ya, yang pertanyaan kedua yang dengan pokok yang sama. Kemudian kita kadang-kadang kan ini Ustaz, seperti kejadian kemarin, karena kita tidak ada uang, kita pinjam uang beliau gitu Ustaz, siang 100.000 gitu kan. Iya. Nanti siang baru kita kembalikan. Nah, berarti kan ada utang, beliau hutang, kemudian kita berutang lagi kepada beliau yang masih berutang. Gitu. Baik. Gimana hukumnya Ustaz? Baik. Ya. Baik. Ustaz, terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Yang kedua nanti dijelaskan ya, saya kurang jelas dari yang kedua. Baik, Ustaz. Siap, Ustaz. Baik. Yang pertama tentang masalah ada orang berhutang dengan kita, kemudian beliau sering ngasih buah-buahan semacam itu ya, hadiah yang lain gitu ya. Nah. Sedangkan utangnya belum lunas. Tetapi sebelum berutang pun juga demikian ya, sering sudah ngasih gitu. Ya, sebelum berutang kebiasaan itu ada kata beliau. Maka kalau kebiasaan itu ada sebelum berhutang, pas dia berhutang, dia tetap melanjutkan kebiasaan yang dulu, tidak ada masalah. Itu bukan memberi manfaat, mendapatkan manfaat dari utang piutang. Karena itu sebuah kebiasaan yang sudah dibangun sebelum utang itu ada. Yang dilarang itu adalah seseorang yang berhutang dan dia tidak memiliki kebiasaan sebelumnya mengasih hadiah. Setelah berutang dia sering ngasih hadiah. Maka ini kita katakan tidak boleh selama utangnya belum dilunasi. Tidak boleh dia menerima hadiah. Maka kalau tadi dilihat kasus Bapak yang ditanyakan tadi, bahwasanya orang itu sudah mengasih sebelum berutang, sudah sering ngasih buah dan seterusnya. Maka ini insya Allah tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi Ustadz pertanyaan masih hutang juga. Beliau meminjam uang sama beliau, contohnya 100.000, nanti siang saya bayar gitu. Nah, sementara dia punya hutang sama kita dan kita berhutang lagi sama dia, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Gimana kita ada orang berhutang dengan kita? Iya, kasus si A tadi, Ustaz. Si A tadi masih berhutang sama kita. Namun ketika itu kita tidak bawa uang, kita beli sesuatu, mungkin pinjam uang dia lah si A tadi nih, Ustaz. Nih, contohnya si A tadi bawa uang cash sekitar 100.000 nih, Ustaz. Nah, kemudian kita meminjam uang si A tadi, yang si A itu berhutang sebenarnya sama kita. Tapi kita minjam lagi, tapi kita janjikan siang akan membayarnya gitu. Karena kita nggak bawa duit. Nah, itu bagaimana? Itu pertanyaannya, Ustaz. Nah. Iya. Jadi gini, saya ada orang berhutang dengan saya si B gitu ya. Iya. Kemudian qadarullah saya butuh uang, saya pinjam kepada si B itu uang 100.000, nanti siang saya bayar. Iya. Seperti itu ya? Iya, Ustaz, betul. Seperti itu. Nggak ada masalah, nggak apa-apa. Jadi boleh orang itu berhutang, ya orang yang berhutang kemudian dia memberikan hutang, di sisi lain dia berhutang juga. Maka tidak mengapa. Tidak ada masalah ya, dan itu bukan mendapatkan manfaat. Ya itu tidak mengapa. Kenapa? Karena di sini dia sama-sama berhutang dan tidak ada berlebih di sini. Maka tidak masalah ya. Saya berhutang, si B punya utang dengan si A juga punya hutang dengan si B ya. Walaupun mungkin tempo pembayarannya si A lebih cepat gitu ya. Cuma pinjamnya cuma sebentar ya. Tapi tidak ada masalah kalau itu dilakukan. Tidak ada larangannya. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustadz jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Oko yang berada di Tambang yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita beralih ke pesan singkat yang sudah masuk juga nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi warisan dengan cara mengancam? Nah, ini Ustadz. Bila dibagi sesuai faraid, kita diancam begini dan begitu. Jika terpaksa ikut cara pembagian ahli waris yang menguasainya, apakah kelak ahli waris yang tidak mendapatkan haknya yang ikut karena terpaksa karena diancam oleh menuntut sesuatu syariat, bagaimana walaupun sebelumnya sudah dibagi tidak sesuai syariat dan pakai ancaman? Nah, itu bagaimana Ustaz? Iya, pertama kalau kita diancam, akhirnya kita tidak mendapatkan hak kita sebagaimana mestinya, maka kita tidak berdosa. Yang berdosa itu yang mengancam. Dan Anda nanti akan mengambil hak Anda nanti di hari kiamat kelak. Ya, kalau seandainya di dunia ini tidak diserahkan, maka Anda punya hak mengambil hak Anda itu nanti di hari kiamat kelak. Yang kedua, mungkin duduk baik-baik dengan keluarga. Kalau tidak, mungkin kita ada punya pemerintah.
punya pengadilan. Kalau seandainya mereka tidak membagi dengan cara faraid, dengan cara warisan, maka mungkin lihat ke pemerintah, ke pengadilan apakah lebih merupakan solusi yang terbaik ya, ke pengadilan. Kalau seandainya itu solusi terbaik, bawa ke pengadilan. Biar nanti diselesaikan oleh pengadilan agama. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda kembali Kota Liman yang ingin bertanya secara langsung di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811754544. Baik SMS maupun WhatsApp. Baik. Kita angkat kembali Ustaz, pertanyaan datang dari pesan singkat yakni Ibnu Habib di Kubang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kami ikut iuran kurban. Qadarullah, ajal sudah menjemput beliau ketika giliran urutan kurban beliau dia dapat. Tapi panitia meminta kami ahli warisnya melunasi seluruh sisa pembayaran selama setahun, katanya. Itu bagaimana, termasuk hutang atau bagaimana Ustaz? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam Ustaz. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Iya, kalau dia ikut arisan kurban itu utang. Itu dia berhutang namanya. Maka kita harus lunasi utang tersebut dari harta si mayit. Kalau misalnya harta mayit tidak ada, maka iuran kurban itu dibatalkan saja. Iuran kurban itu dibatalkan, nanti ambil uang, maka itu menjadi warisan. Jadi uang yang sudah dibayar berapa gitu ya, itu panitia kembalikan uang itu ke ahli waris. Ya, kalau seandainya iuran kurban dibatalkan, misalnya iuran kurban itu sudah berjalan selama 3 tahun misalnya, dan terkumpul uang ibu itu kalau dihitung membayar sudah 2 juta. Nah ternyata tahun ini dapat dia meninggal qadarullah. Yang mana harga satu sapinya, harga iurannya itu adalah 3 juta sebetulnya. Di sini kan diuntungkan 1 juta ibu itu. Maka dia kalau ahli waris disuruh bayar nggak bisa, artinya nggak ada. Maka kita katakan batalkan saja. Maka 2 juta itu dikembalikan kepada ahli waris yang menjadi bagian dari ahli waris ya. Kemudian bagian dari warisan. Tapi kalau ada harta si mayit atau ada si ahli waris yang ingin mau nombokin, maka tombokin. Ya kan itu bagian dari utang si mayit kepada orang-orang yang masih hidup. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini, terkhusus Ibnu Habib ya yang berada di Kubang. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri mungkin ada ihtitam dari bahasan kita Ustaz. Naam. Baik, alhamdulillah ya, jazakumullah khair. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali ya setelah tadi lama 5 bulan ya. Kita sempat off ya, mudah-mudahan ini awal pertemuan ya kembali, mudah-mudahan menjadikan kita tambah semangat menuntut ilmu, kemudian menjadikan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari asatid, dari para ustaz-ustaz, dan kita dengarkan ceramahnya, dan mudah-mudahan para donatur mutabarri yang menyumbang untuk pembangunan ya radio ini ya kembali bisa suara kembali, radio ini aktif kembali, mudah-mudahan menjadikan ladang amal soleh beliau, memberat amal timbangan beliau nanti di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucap kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Dan insya Allah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Baik, Kota Liman, azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum berada.
Ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio Radio Hidayah dan juga studio Radio Gema Madinah Martapura di bertempat Ustadz saat ini menundur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kealfan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Dan selanjutnya kita akan simak kembali beberapa jeda-jeda hidayah dan lantunan ayat suci Al-Quran yang mana hingga pukul masuknya waktu sholat zuhur di hari ini jatuh pada pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.